Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Darni dengan NIM 1903111000069, Agroteknologi kelas B, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memaparkan materi penyuluhan yang berjudul pengendalian hama tikus pada tanaman jagung, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan pemberdayaan pertanian. Baik, saya mulai. Judulnya yaitu pengendalian hama tikus pada tanaman jagung. Peran jagung. Yang pertama, jagung merupakan komoditas strategis dan bernilai ekonomis. Yang kedua, jagung digunakan sebagai bahan makanan pokok, di mana sekitar 18 juta penduduk Indonesia menggunakan jagung sebagai bahan makanan pokok. Hal ini dikarenakan jagung merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting selain gandum dan juga padi. Yang ketiga yaitu jagung dapat digunakan sebagai pakan ternak. Hampir dari semua dari tanaman jagung dapat digunakan sebagai pakan ternak, mulai dari daunnya, kulit tongkolnya, bahkan bijinya. Yang keempat yaitu sebagai bahan baku industri. Yang kelima, jagung mudah dibudidayakan. Tanaman jagung ini tidak memerlukan perawatan intensif dan juga dapat ditanam hampir di semua jenis tanah. Resiko kegagalan bertani jagung ini umumnya sangat kecil dibandingkan dengan tanaman palawija lainnya. Nah, dari kelima peran jagung ini, sehingga di daerah saya menjadikannya jagung sebagai komoditas unggulan, yaitu tempatnya di Desa Palongan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb. Permasalahan dalam bertanam jagung, permasalahan dari petani sekitar yaitu dengan adanya serangan tikus yang menyebabkan menurunnya hasil produksi pada tanaman jagung. Baik, selanjutnya tikus. Tikus merupakan hewan omnivora, hama pada hampir semua tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Berbeda dengan hama dari kelas serangga dan arthropoda yang biasanya hanya menyerang stadia tertentu dari tanaman. Tikus ini menyerang tanaman sejak di pembibitan, fase vegetatif, fase generatif, sampai di tempat penyimpanan. Tikus ini mempunyai daya reproduksi yang tinggi, di mana hewan ini dapat melahirkan sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Populasi tikus juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, di antaranya seperti sumber air, sarang, dan ketersediaan makanan. Tikus ini dapat mendeteksi kebenaran sumber makanan dengan mengandalkan indera penciuman, pendengaran, dan indera perasa. Oleh karena itu, tikus umumnya menyerang tanaman jagung mulai dari fase generatif atau fase pembentukan tongkol dan pengisian biji. Tongkol yang telah masak susu dimakan oleh tikus sehingga tongkol menjadi rusak dan mudah terinfeksi jamur. Bagian yang disukai tikus umumnya pada ujung tongkol sampai bagian pertengahan. Dari permasalahan tersebut, sehingga perlu dilakukan pengendalian agar hasil produksi dari tanaman jagung tersebut tidak merugikan. Berikut pengendaliannya, di antaranya yang pertama ada pengendalian hayati, yang kedua sanitasi, yang ketiga pengendalian secara mekanik, yang keempat pengendalian secara kimiawi dan nabati. Selanjutnya yaitu pengendalian hayati. Pengendalian hayati ini dapat
dikendalikan dengan menggunakan beberapa predator, diantaranya ada kucing, anjing, ular, elang, dan juga burung hantu. Yang kedua, sanitasi. Sanitasi ini maksudnya melakukan pembersihan dan penyempitan pematang atau tanggul agar guna untuk membatasi tikus membuat sarang. Selanjutnya yaitu mekanik. Pengendalian secara mekanik ini dapat dilakukan dengan cara pemagaran pertanaman dengan plastik, di mana jagung tersebut ditanam di dalam plastik, di sekeliling plastik maksudnya. Plastik tersebut dipasang seperti pagar. Selanjutnya itu pemasangan bumbu perangkap dan juga gropyokan. Berikut merupakan gambar dari gropyokan. Yang keempat yaitu secara kimiawi dan juga nabati. Untuk yang kimiawi dapat menggunakan rodentisida. Rodentisida ini dapat digunakan untuk mengendalikan tikus. Jenis rodentisida yang banyak dipasarkan di pasaran diantaranya ada klerat. Ini merupakan gambar dari klerat dan juga storm. Selanjutnya itu pestisida nabati. Saya di sini lebih mengambil pestisida nabati karena pestisida nabati yaitu ramah lingkungan, dan juga pestisida ini dibuat dengan memanfaatkan bahan alami yang ada di sekitar kita untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman, tikus, sehingga itu untuk memperoleh pestisida ini cukup mudah. Seperti tumbuh-tumbuhan. Salah satu dari pestisida nabati yaitu diantaranya ada cabai, jengkol, dan juga pepaya. Pepaya yang sudah masak ya. Keuntungan menggunakan pestisida nabati ini yang pertama relatif aman. Relatif aman karena pestisida nabati ini tidak hanya hanya dikhususkan untuk satu sasaran yaitu tikus, dan tidak berbahaya bagi yang lain, misalnya hewan peliharaan seperti ayam, ikan, itu tidak berbahaya, hanya dikhususkan untuk tikus. Yang kedua, ramah lingkungan karena terbuat dari bahan alami. Yang ketiga, murah dan mudah didapatkan yaitu dengan mencarinya di sekitar kita ya. Saya menggunakan pestisida nabati yaitu pepaya. Pepaya merupakan salah satu tanaman yang digunakan sebagai pengendali hama tikus. Buah pepaya tua langsung diberikan pada tikus dan dapat berdampak pada kematian. Buah pepaya tua mempunyai potensi yang cukup besar sebagai racun, atau bisa disebut dengan enzim albuminose atau kaloid karpin dalam pengendalian tikus, karena buah pepaya ini mengandung bahan aktif paparin yang dapat digunakan sebagai rodentisida. Paparin merupakan salah satu senyawa yang paling banyak ditemukan di dalam getah pepaya. Berikut langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk membuat pestisida nabati menggunakan pepaya. Langkah-langkahnya itu diantaranya dengan
cukup mudah. Yang pertama yaitu mengupas buah pepaya tua yang belum masak. Kemudian potong-potong kecil sebesar dadu. Setelah itu sebarkan pada tempat yang biasa dilewati tikus. Hal yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan rodentisida nabati buah pepaya ini yaitu dalam proses pengupasan sampai penyebarannya atau sampai pemasangannya harus menggunakan sarung tangan. Hal ini dikarenakan tikus mempunyai indera penciuman yang sangat tajam terhadap bau dan sentuhan tangan manusia, sehingga kemungkinan tikus tidak akan memakan potongan buah pepaya tua yang diberikan apabila kita tidak menggunakan sarung tangan. Terima kasih. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.